Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Alvarez Agustiano dengan NIM 24081118. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara atau memahami target pasar atau menentukan target pasar gitu. Oke, di sini jadi tuh kunci sukses sebuah bisnis itu tuh dari pemasarannya tuh yang tepat gitu. Jadi strategi pemasaran tuh harus tepat gitu. Jadi kalau mau strateginya pemasaran yang tepat itu tuh harus dimulai dengan mengetahui apa saja sih atau apa saja target pasar yang akan dituju gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud target pasar? Di target pasar tuh merupakan sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang menjadi target penjualan Anda. Jadi yang pertama itu apa sih yang dimaksud target pasar? Jadi target pasar tuh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang menjadi target pasar kita, yang menjadi target dari produk-produk kita gitu, yang kita luncurkan gitu. Jadi tuh target pasar tuh memiliki karakteristik yang sama baik dan dari sisi kebiasaan gitu, demografi dan yang lainnya gitu. Jadi dengan mengetahui target pasar, strategi pemasaran pun jadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita nggak salah produk gitu. Jadi kita jual, misal kita jual produk yang harganya tuh di atas rata-rata pendapatan orang-orang situ, ataupun rata-rata orang bekerja seperti apa, misal bekerja seperti petani tapi kita menjual seperti makanan atau produk-produk yang ada di kota gitu, kan salah gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Jadi bagaimana sih cara menentukan target pasar? Jadi yang pertama tuh kita memulai dengan asumsi. Jadi tuh kita jika sudah memiliki produk gitu kan, kita coba menganalisis konsumen dengan membuat target pasar yang potensial bagi Anda gitu, bagi produk kita gitu. Jadi contohnya tuh menjual produk fashion anak muda yang memiliki desain menarik di marketplace dan e-commerce, seperti contohnya si oranye, si hijau, si dan lain-lain lah ya. Terus juga maka kemungkinan besar tuh target pasar tuh anak muda pasti, karena kan yang sering-sering scroll TikTok biasanya live gitu kan, check out ini check out gitu kan, etalase nomor sekian gitu. Biasanya kan anak-anak muda atau anak-anak Gen Z lah ibaratnya, kita gitu ya. Jadi target pasar tuh anak muda gitu, jadi cenderung pengen beli gitu kan, jadi kayak kepingin gitu kan. Jadi tuh pasti anak-anak Gen Z gitu yang sering cek live gitu, berarti target pasar tuh anak-anak muda atau Gen Z itu kebanyakan sih ya rata-rata. Jadi bisa dimulai dari situ. Terus juga yang kedua itu tuh mencermati persaingan pasar. Jadi kita harus memilih gitu. Jadi kita harus cermat dalam persaingan pasar gitu. Jadi setiap produk tuh pasti punya kompetitor, kayak misalnya Indomart sama Alfamart gitu, atau misalnya lain lagi seperti ayam geprek SFC sama geprek Lejo, kan sama-sama ayam geprek gitu ya. Terus juga hal ini tuh sebenarnya membuat kita atau membuat yang membuat produk tuh jadi lebih mendapatkan peluang yang besar jika kita cerdas dalam mengamati persaingan pasar gitu. Jadi persaingan tuh bisa terjadi dari sisi fitur, harga, terus juga servis, kenyamanan dan yang lain-lainnya juga bisa gitu. Jadi misal di geprek A gratis nasi tapi di geprek B enggak gratis nasi, atau geprek B gratis es teh, di geprek A enggak gratis es teh gitu. Terus juga yang ketiga ada berkomunikasi dengan pelanggan gitu. Jadi tuh kita harus mempunyai good connection gitu dengan pelanggan. Jadi kita harus first impression pelanggan sama kita tuh harus kayak wah ini kayaknya oke nih, maksudnya kayak wah ramah, kasirnya gitu, karyawannya ramah. Terus juga jadi tuh dari situ kita membangun kedekatan gitu. Jadi kita bisa istilahnya secara nggak langsung akrab lah, walaupun first impression gitu, pertama kali ketemu pelanggan. Jadi kita harus banyak ngomong lah gitu sebagai karyawan yang mempunyai produk itu gitu. Jadi dengan kayak gitu kita bisa bisa lebih erat. Jadi kita bisa membangun kepercayaan gitu. Oh, aku akan membeli kesini lagi nih, saya akan beli kesini lagi karena begini gitu. Terus juga yang keempat tuh menjelaskan keunggulan produk. Jadi
ini juga nggak kalah penting ya sebagai seorang pebisnis. Kita harus paham betul gitu yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang dijual gitu. Jadi misalnya mau berjualan kopi gitu, pasti ada banyak sih di sini, apalagi banyak kayak Tomorrow atau kayak kopi kenangan gitu ya. Terus juga kita tuh harus mampu, kenapa sih kita harus jual ini gitu, apa sih yang unggulnya nih dari produk tersebut gitu. Terus ini tuh penting banget, riset pasar tuh penting banget untuk mengetahui kopi yang mana sih yang banyak beredar atau banyak yang dijual gitu lah. Kayak misal contohnya kopi susu gula aren yang sekarang tuh lagi banyak banget dijual oleh pebisnis sana gitu. Kayak contohnya kopi kenangan pasti kan kopi susu gula aren gitu. Jadi kita tuh harus menonjolkan keunggulan gitu. Jadi kita harus mempunyai keunikan gitu dari yang berbeda gitu ya dari yang lain gitu. Dan juga dari situ kita bisa membangun koneksi sama pelanggan. Jadi pelanggan bisa bertanya-tanya, apa sih yang unggul dari kopi ini, apa sih bedanya dengan kopi ini. Jadi hal yang tadi saya sebutkan itu berkaitan dengan yang seterusnya saya jelaskan gitu ya. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Brilian Harun Saputra. Saya berasal dari program studi ekonomi bangunan dengan NIM 240810 101 130. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menentukan tujuan promosi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi atau promotion adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan, misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pada dasarnya, promosi merupakan kegiatan dunia usaha yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan atau produktivitas dan pendapatan perusahaan. Secara umum, tujuan kegiatan promosi adalah memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, kemanfaatan, keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, di mana dan bagaimana cara mendapatkannya, cara memperolehnya. Namun menurut Fandi Ciptono, tujuan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Dalam kegiatan promosi, konsumen dapat mengetahui tentang kualitas dan keunggulan produk yang ditawarkan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan jumlah pembeli. Dengan semakin bertambahnya jumlah pembeli, maka akan meningkatkan penjualan. Secara rinci, ketiga tujuan promosi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginformasikan atau informing. Menginformasikan dapat berupa 1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. Yang ketiga, menyampaikan perubahan harga kepada pasar. Yang keempat yaitu menjelaskan cara kerja suatu produk. Yang kelima, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. Yang keenam, meluruskan kesan yang keliru. Yang ketujuh, mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. Dan yang terakhir yaitu membangun citra perusahaan. Untuk yang kedua yaitu membujuk pelanggan sasaran atau persuade, yaitu terdiri dari 1. Membentuk pilihan merek. 2. Mengalihkan pilihan merek tertentu. 3. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 4. Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembeli untuk menerima kunjungan para niaga atau salesman. Dan untuk yang ketiga yaitu mengingatkan atau reminding, dapat terdiri atas 1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Yang kedua, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Yang ketiga, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. Yang keempat, menjaga ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Menelaah
pemikiran-pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan betapa pentingnya kegiatan promosi, karena kegiatan promosi merupakan suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan, yang merupakan tujuan utama dari tindakan promosi. Promosi memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuan-tujuan jangka panjang kegiatan promosi tersebut tidak atau belum akan secara langsung dan dalam jangka waktu singkat menampakkan hasil. Apabila program promosi jangka panjang dapat berhasil, maka hasilnya akan lebih baik, sebab akan boleh jadi konsumen menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk. Secara jangka panjang, promosi ditunjukkan untuk mencapai hal berikut ini, yaitu A. Menguatkan asosiasi dan kesadaran merek. B. Menguatkan loyalitas merek. C. Memberikan kesan kualitas yang diinginkan. Dengan adanya tujuan jangka panjang yang diharapkan, agar untuk tindakan promosi dapat selalu mempengaruhi konsumen untuk menggunakan suatu produk dan tidak berpindah kepada jenis produk jenis yang diproduksi oleh perusahaan pesaing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Putra Ramadhani dengan NIM 240810101045 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis dan Manajemen Pemasaran yang akan menjelaskan mengenai teknik promosi yang baik dalam pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media promosi yang baik dalam pemasaran. Yang pertama yaitu media promosi sendiri adalah alat yang digunakan untuk memperkenalkan informasi produk atau jasa ke calon konsumen. Dengan tujuan menggunakan media promosi adalah untuk meningkatkan penjualan, menarik konsumen baru, meningkatkan citra, dan menjaga mereka agar tetap ada di benak masyarakat. Jenis media promosi ada banyak, mulai dari iklan di media sosial, iklan televisi dan radio, hingga billboard di tepi-tepi jalan. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian media promosi, fungsi, tujuan media promosi. Fungsi dan tujuan media promosi adalah yang pertama yaitu menarik sasaran konsumen. Menarik sasaran konsumen merupakan media promosi yang membantu menargetkan produk ke konsumen yang diincar. Yang kedua yaitu memberi informasi, yaitu efektif untuk informasi promosi dan harga spesial pada periode tertentu. Jadi memberi informasi ini sangat efektif untuk media promosi. Yang ketiga yaitu produk pendidikan, dengan memudahkan konsumen mengenali produk atau jasa yang diluncurkan oleh produsen. Yang keempat yaitu menyediakan produk, yaitu metode efektif dan efisien untuk menawarkan produk secara langsung. Yang kelima yaitu meningkatkan penjualan produk, dengan fungsi yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam yaitu membangun kesadaran merek, dengan membuat produk dan jasa tetap menjadi top of mind konsumen, yaitu menjadi yang utama pada pembelian dari konsumen. Yang ketujuh yaitu memenangkan kompetisi, yaitu kompetisi seperti kompetisi pemasaran, yaitu membuat produk dan jasa tetap dapat bersaing di pasar, sehingga memenangkan kompetisi yaitu fungsi sebagai alat sebagai persaingan dalam pemasaran. Yang kedelapan yaitu menjaga kestabilan penjualan. Menjaga kestabilan penjualan yaitu dengan fungsi supaya produk dan jasa tetap menjadi pilihan utama konsumen saat konsumen membeli dan memilih barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada berbagai jenis media promosi, diantaranya yaitu media cetak. Media cetak ini sendiri memiliki contoh seperti koran, majalah, dan buklet. Media cetak ini mengutamakan yang berisi visual seperti gambar, foto, video, warna, dan tulisan dan sebagainya. Selanjutnya ada media elektronik. Di sini media elektronik ini memiliki beberapa contoh yang saya ambil, yaitu yang pertama televisi, radio, video, film, dan SMS. Media elektronik sendiri ini bersifat dinamis, bisa dilihat dan didengar secara bersama-sama atau bersamaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, media luar ruang. Media luar ruang ini saya ambil contoh seperti spanduk,
baliho, dan televisi atau layar lebar. Selanjutnya yang keempat yaitu media online. Media online di sini yang saya ambil contoh yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, media promosi lainnya. Dan di sini media promosi lainnya yang saya ambil yaitu brosur, banner, merchandise, email, video, dan influencer, website, bazar, pameran, dan lain-lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik promosi yang baik dalam pemasaran dengan subtema media promosi yang baik dalam pemasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Karim Barangana dengan NIM akhiran 1133. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konten promosi yang menarik dan kreatif. Promosi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan, mengedukasi, dan juga mempengaruhi konsumen agar tertarik pada produk. Nah, tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan penjualan, menarik perhatian konsumen, memperkuat loyalitas pelanggan, serta membangun citra dan kesadaran merek. Mengapa konten promosi itu penting? Konten promosi penting karena konten promosi adalah wajah utama brand yang Anda kembangkan. Dan yang kedua, kreativitas dapat menarik perhatian dan membangun koneksi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan penjualan dan kesadaran merek. Nah, untuk ciri-ciri konten promosi yang menarik yaitu yang pertama, relevan atau menghubungkan kebutuhan dengan audiens dengan solusi. Dan yang kedua, visual yang menarik. Dan yang ketiga, mengarang cerita yang kuat, cerita yang dapat mempengaruhi emosi konsumen seperti misalnya menyentuh hati atau menghibur. Dan yang keempat, mengundang interaksi seperti misal mendorong audiens untuk berpartisipasi. Dan yang kelima, call to action atau biasa disebut CTA, yaitu mengarahkan audiens untuk bertindak. Nah, untuk jenis konten promosi kreatif yaitu yang pertama ada video promosi, testimoni pelanggan, video pendek atau animasi, dan yang kedua bisa dengan infografik dengan cara memvisualisasikan data atau fakta yang menarik. Dan yang ketiga, media interaktif seperti misalnya polling, quiz, atau tantangan di media sosial. Dan yang keempat adalah storytelling seperti membuat narasi emosional atau humor. Nah, untuk selanjutnya strategi membuat konten yang efektif. Yang pertama yaitu mengenali audiens Anda atau mengenali target Anda. Pahami kebutuhan dan gaya hidup mereka. Dan yang kelima, strategi membuat konten yang efektif. Yang pertama itu kenali audiens Anda, seperti misal analisis kebutuhan dan gaya hidup mereka. Nah, yang kedua menggunakan tren terkini, misal seperti menggunakan tantangan yang viral yang ada di TikTok atau Instagram. Dan selanjutnya optimalkan visual dan audio, misal menggunakan warna yang menarik, musik yang relevan, dan efek yang memukau. Dan yang keempat, berikan solusi. Nah, untuk memberikan solusi ini, berikan konten yang membantu menyelesaikan masalah audiens. Untuk yang keempat, berikan solusi. Misalnya, buatlah konten yang membantu menyelesaikan masalah audiens dengan cara membuat konten yang mungkin relate. Dan yang kelima, distribusi yang tepat. Nah, distribusi yang tepat bisa dilakukan dengan cara memilih platform yang paling banyak audiensnya, seperti misalnya mungkin Instagram dan juga TikTok. Yang keenam, contoh konten promosi kreatif. Yang pertama itu ada kampanye Share Coke oleh Coca-Cola, dan juga ada seperti misalnya kampanye Nike Just Do It dengan cerita atlet. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar konten promosi Anda berjalan dengan baik. Yang pertama, menjadikan konten singkat dan padat sehingga
konsumen tidak bosan dengan durasi yang panjang. Dan yang kedua, visual yang unik. Yang ketiga, fokus pada emosi audiens. Yang keempat, memberikan penawaran khusus. Dan yang kelima, ajak interaksi. Dan yang kelima, ajak untuk berinteraksi. Dan kesimpulannya, dan untuk kesimpulan tentang konten kreatif, konten kreatif memainkan peran yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan kreativitas merek dapat menarik perhatian audiens, membangun hubungan emosional, dan meningkatkan keterlibatan. Konten kreatif memungkinkan perusahaan untuk mengekspresikan identitas mereka dengan cara yang lebih menarik. Nah, dan untuk yang terakhir, konten kreatif adalah investasi terbaik untuk promosi, dan kreativitas dan relevansi adalah kunci untuk kesuksesan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprayoga Santoso dari S1 Ekonomi Pembangunan. NIM saya 2408 1010 1159. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi teknik promosi yang baik dalam pemasaran. Yang disebut dari analisis evaluasi teknik promosi yang baik dalam pemasaran adalah proses untuk mengukur efektivitas strategi promosi yang telah dilakukan. Nah, analisis dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa strategi promosi yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, ada beberapa yang bisa membantu di analisis dan evaluasi teknik promosi yang baik dalam pemasaran dapat membantu perusahaan untuk di sini ada 8 poin ya. Yang pertama itu mengetahui kelebihan dan kekurangan promosi yang telah dilakukan. Yang kedua, menentukan strategi promosi yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui efektivitas biaya saat masa promosi. Yang keempat, mengoptimalkan setiap tahapan dalam strategi pemasaran. Yang kelima, menguasai pasar perusahaan. Yang keenam, menemukan peluang baru. Yang ketujuh, selangkah lebih maju dari kompetitor. Ternyata ada 7 bukan 8. Nah, beberapa aspek pemasaran yang perlu dianalisis untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis, diantaranya analisis pasar, segmentasi pasar, analisis kompetitor, strategi promosi, spesifikasi produk, pemberian dampak positif kepada konsumen. Nah, salah satu teknik promosi yang efektif adalah dengan memberikan potongan harga atau diskon. Teknik promosi ini dapat menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk. Selain itu, media sosial juga merupakan strategi promosi yang efektif karena dapat menyampaikan pesan atau produk konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Nah, ada 7 teknik promosi, yaitu 1. Memberikan potongan harga atau diskon. Yang kedua, mengadakan giveaway. Yang keempat, meningkatkan brand awareness di dunia digital. Yang kelima itu memberikan tester. Yang keenam, memberikan cashback. Yang ketujuh, memberikan hadiah voucher belanja. Analisis dan evaluasi teknik promosi yang baik dalam pemasaran dapat dilakukan dengan cara seperti 1. Mengidentifikasikan pasar sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan untuk setiap unsur promosi.
Yang ketiga, menentukan anggaran promosi. Yang keempat, mengembangkan pesan terpadu. Yang kelima, mengimplementasikan rencana. Yang keenam, mengevaluasi efektivitas. Keuntungan dari evaluasi strategi pemasaran yaitu meningkatkan kesadaran merek Anda, menghasilkan lebih banyak prospek dan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran ROI, Return of Investment, yang lebih baik. Mungkin itu sudah cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Eziki dengan akronim 1134. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsistensi dalam promosi. Apa sih itu? Konsistensi dalam promosi adalah konsep yang sangat penting dalam dunia pemasaran dan komunikasi marketing. Konsistensi ini merujuk pada keselarasan dan kesamaan pesan, cita, dan pengalaman yang disampaikan kepada konsumen di berbagai saluran dan waktu. Selanjutnya ada aspek penting mengenai konsistensi dalam promosi. Apa saja sih? Yang pertama yaitu pesan yang jelas. Konsistensi dalam promosi memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada audiens tetap jelas dan tidak membingungkan. Ini berarti bahwa nilai-nilai merek, manfaat produk, dan tujuan komunikasi harus tetap sama di semua platform. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengalaman pelanggan. Konsistensi juga mencakup pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan saat berinteraksi dengan merek. Jika pelanggan mendapatkan pengalaman yang berbeda di berbagai titik kontak, misalnya layanan pelanggan yang negatif di produk yang lain, maka hal ini dapat merusak reputasi produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kepercayaan dan loyalitas. Dengan menjaga konsistensi dalam promosi, mereka dapat membangun kepercayaan di kalangan konsumen. Ketika konsumen tahu apa yang diharapkan oleh produsen, mereka lebih cenderung untuk kembali dan menjadi pelanggan setia. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran terintegrasi, yaitu konsistensi dalam promosi juga mencakup pengintegrasian berbagai strategi pemasaran. Misalnya kampanye iklan online. Kampanye iklan online harus sesuai dengan promosi offline, seperti event atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh untuk audiens. Ini membantu menciptakan pengalaman yang holistik bagi konsumen. Kemudian ada adaptasi dan fleksibilitas. Meskipun konsistensi penting, pelanggan juga perlu tetap fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan konsumen. Namun perubahan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu konsistensi dalam penjualan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Untuk memastikan konsistensi, penting bagi perusahaan untuk secara rutin mengevaluasi efektivitas kampanye promosi. Ini dapat dilakukan melalui analisis data, survei pelanggan, dan umpan balik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada konsistensi dalam konten. Dalam pemasaran konten, konsistensi dapat dilakukan dengan mengatur frekuensi publikasi dan kualitas konten. Konten yang dipublikasikan dapat membantu membangun hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada konsistensi dalam sosial marketing. Konsistensi dalam sosial marketing dapat dilakukan dengan menjaga jadwal posting yang teratur dan memastikan setiap interaksi dengan audiens mencerminkan nilai-nilai dan tujuan apa yang ingin dicapai. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya,
Dengan menjaga konsistensi dan promosi, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan citra merek mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat kepada pelanggan. Yang hal itu dapat membangun kesuksesan dalam kegiatan promosi bagi pelanggan.